Halo sahabat harus nonton, ketemu lagi di channel yang akan mengulas alur cerita film-film populer. Pada kesempatan ini Mimin akan merangkum sebuah film yang cukup seru untuk ditonton yang berjudul Double Jeopardy. Film ini dirilis pada tahun 1999, bercerita tentang seorang istri yang difitnah lalu dimasukkan ke dalam pinjiro oleh suaminya sendiri demi kepentingan harta duniawi. Oke teman-teman, tanpa basa-basi mari kita putar intronya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Libby dan anaknya yang bernama Matt sedang memancing di tepi pantai. Mereka terlihat sangat menikmati momen tersebut. Tidak lama kemudian muncul kapal Morningstar. Kapal itu merupakan kapal pesiar yang diimpikan oleh Libby. Setelah itu kamera film berpindah dengan menunjukkan seorang pria di sebuah acara. Pria ini bernama Nick, seorang pembisnis dan merupakan suami dari Libby. Acara tersebut diketahui merupakan acara penggalangan dana untuk sebuah sekolah, di mana para tamu yang hadir diwajibkan memberikan sumbangan. Setelah selesai, Nick memberikan kejutan kepada Libby. Ia mengatakan bahwa kapal Morningstar akan ia sewa untuk mereka berdua. Libby sangat senang mendengarnya. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita sahabatnya Libby bernama Angel. Wanita ini bekerja di sebuah sekolah TK, dan Angel inilah yang akan menjaga Matt saat Libby dan Nick berlayar. Kamera film kemudian berpindah ke tengah laut yang jauh dari daratan. Terlihat mereka sangat menikmati indahnya lautan tersebut. Di sana Nick mengajak Libby untuk meminum minuman cair yang dilanjutkan dengan melakukan mabar bersama. Setelah selesai Libby pun tertidur. Dan ketika bangun ia kaget karena handuk yang ia pakai dipenuhi dengan diroh. Ia lalu mencari keberadaan Nick namun tidak ditemukan. Libby malah menemukan pisau di atas kapal yang penuh dengan diroh. Tak lama setelah itu polisi laut pun datang ke TKP untuk mengamankan Libby yang sedang memegang pisau tersebut. Sementara di dermaga terlihat banyak orang dan para wartawan yang kepo dengan kejadian tersebut. Tim SAR kemudian datang dan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan jasad Nick. Keesokan harinya, seorang pengacara bernama Bobby terlihat datang dengan polisi menemui Libby. Semua investigasi dan pencarian ditutup pagi itu. Kematian Nick divonis karena kejahatan dan Libby dituduh sebagai pelakunya. Mendengar hal tersebut Libby menjadi kaget, karena ia bukanlah pelakunya. Libby pun langsung dibawa ke kantor polisi. Bobby kembali datang dan mengatakan bahwa pengadilan menolak uang tebusan untuk membebaskan Libby. Pengacara ini juga menjelaskan bahwa Nick telah membeli polis asuransi jiwa jika ia mati dan uang asuransi yang berjumlah $2 juta akan diberikan kepada Libby sebagai ahli waris dari Nick. Hakim di pengadilan dapat menutup kasus kematian Nick dengan motif bahwa Libby akan mendapatkan uang $2 juta. Bobby juga berkata bahwa investor perusahaan Nick telah menuntut Nick karena penggelapan dana, dan dengan kematiannya, Nick juga otomatis akan terbebas dari tuntutan investor, dan anak istrinya akan mendapatkan uang $2 juta dari asuransi tersebut. Akan tetapi Libby membantah semua hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak membunuh suaminya. Bobby juga percaya bahwa Libby bukanlah pelakunya. Di pengadilan saat sidang, tim penuntut memutar rekaman radio ketika mereka di dalam kapal. Saat itu Nick terdengar menghubungi polisi dan mengatakan bahwa ia terluka karena telah ditikam. Setelah mendengar rekaman itu, Libby tetap berkata bahwa ia tidak membunuh Nick karena ia sangat mencintai suaminya itu. Kemudian di kantor polisi, Bobby meminta maaf karena tidak bisa membantu Libby, sementara Libby akan segera dipindahkan ke lapas. Karena itulah Libby meminta agar Angel mengadopsi anaknya yaitu Matt. Uang asuransi $2 juta juga akan diberikan kepada wali Matt atau pengadopsi Matt. Libby memohon kepada Angel dan akhirnya Angel menyetujuinya. Keesokan paginya Libby terbangun dari tidurnya dan sekarang ia telah berada di dalam lapas. Kedatangannya langsung disambut oleh dua orang temannya yang bernama Tini dan Rose. Scene lalu memperlihatkan Angel dan Matt yang sedang menjenguk Libby. Hari-hari pun berlalu, dan sekarang Angel dan Matt tidak lagi datang mengunjungi Libby, bahkan sekedar ditelepon juga tidak. Hal itu membuat Libby kebingungan dan sedih karena sudah lama tidak berjumpa dengan anaknya. Rose dan Tini kemudian mendekati Libby dan berkata bahwa Libby harus melacaknya. Pada akhirnya Libby menelepon sekolah TK tempat Angel bekerja untuk meminta alamat dan nomor telepon Angel yang baru. Setelah didapat, Libby pun langsung menghubungi nomor tersebut.
Libby langsung memarahi Angel karena menghilang selama sebulan tanpa memberikan kabar. Di sini nampak muka Angel sangat gugup dan grogi. Angel kemudian mengatakan bahwa mereka akan segera datang menjenguk Libby. Setelah itu Libby berbicara dengan Matt dan melepas rindu dengan mendengar suara anaknya tersebut. Tetapi tiba-tiba si Nick masuk rumah dan membuat Libby mendengar suaranya dari telepon. Ternyata Nick belum tewas. Dan supaya tidak ketahuan, telepon itu pun langsung dimatikan oleh Nick. Sin kemudian berpindah menuju dapur lapas. Di sana Rose memberitahu Libby agar ia tidak mengajukan banding karena itu tidak akan berhasil. Lebih baik Libby menjalani hukuman saja dan menunggu remisi atau pengurangan masa tahanan jika berkelakuan baik. Rose juga bercerita bahwa ada aturan yang disebut dengan hukuman ganda, di mana seseorang tidak bisa diadili atas kejahatan yang sama. Nick masih hidup. Jika Libby menembaknya dan diketahui oleh polisi, maka Libby tidak akan dipenjara karena sebelumnya ia pernah dipenjara karena tuduhan membina Nick. 6 tahun pun berlalu dan kita diperlihatkan dengan Libby yang sudah bebas. Libby terlihat memasuki sebuah gedung untuk bertemu seseorang. Orang ini bernama Lehman, ia merupakan pengelola lembaga pembebasan bersyarat yang bekerja sama dengan negara. Di sana Libby diberikan tempat tinggal sementara, di mana jika Libby kembali melanggar hukum maka izin bebas bersyaratnya akan dihapus. Lehman juga memberikan kartu jaminan sosial kepada Libby supaya ia mudah mendapatkan pekerjaan. Sin kemudian berpindah memperlihatkan perpustakaan. Di sana Libby sedang sibuk mencari alamat Angel, tetapi kemudian datang seorang remaja bernama Kevin. Ia berusaha membantu Libby. Libby mengatakan bahwa Angel pernah bekerja di sebuah TK. Kevin kemudian masuk ke website pendidikan dan mencari nama Angel. Setelah itu, pemuda ini lalu mengajak Libby untuk berkencan, namun Libby mengatakan bahwa ia merupakan mantan napi dengan kasus pembunuhan. Mendengar hal itu Kevin pun mengurungkan niatnya. Pada malam hari, Lehman terlihat sedang memarahi seseorang dan hendak mencabut izin bebas bersyaratnya. Salah seorang teman Libby lalu menceritakan tentang masa lalu Lehman, di mana Lehman dulunya adalah seorang dosen hukum di sebuah kampus ternama. Ia kemudian dipenjara karena telah mengemudi dalam keadaan mabuk sampai terjadi kecelakaan. Lehman lalu bercerai dengan istrinya ketika ia masih di penjara. Libby kemudian menemui Rebecca yang merupakan kepala sekolah TK tempat Angel bekerja dulu. Di sana Libby meminta alamat dan nomor jaminan sosial milik Angel untuk dilacak. Ia juga ingin bertemu dengan Matt namun Rebecca menolak memberikannya karena khawatir akan keselamatan Matt, mengingat Libby adalah merupakan mantan napi. Tidak mau pulang tanpa hasil, Libby pun nekat masuk ke dalam kantor ketika malam hari untuk mencari berkas Angel. Dan karena mencurigakan, pihak penjaga sekolah akhirnya menghubungi polisi. Setelah mendapatkan berkasnya Libby pun melarikan diri. Libby pun berhasil ditangkap. Keesokan harinya Lehman terlihat mendatangi kantor polisi untuk menebus Libby. Dan ketika menaiki kapal feri untuk menyeberang, Lehman keluar sebentar dari mobil untuk membeli kopi. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Libby, ia mencoba kabur. Tindakannya itu diketahui oleh Lehman. Pria itu segera menghampiri Libby dan mereka berdua pun jatuh dari kapal. Lehman berusaha melepaskan borgol Libby. Akan tetapi setelah terlepas, Libby langsung mengambil pistol milik Lehman. Mereka menuju ke permukaan. Libby kemudian menghajar Lehman dan ia langsung melarikan diri. Di rumah sakit ketika Lehman diperiksa, utusan dari pengadilan datang untuk mewawancara Lehman karena ia dianggap tidak becus mengurus Libby. Orang itu juga mengancam akan memecat Lehman. Libby kemudian terlihat sedang menumpang di sebuah mobil untuk menuju rumah ibunya. Setelah mengetahui keadaan anaknya, ibu Libby lalu menggali tanah untuk mengambil kotak, dan ternyata isi kotak itu adalah uang celengan miliknya. Uang itu lalu diberikan kepada Libby. Tidak hanya itu, Libby juga diberikan sebuah mobil oleh ibunya. Setelah itu Libby pun bergegas pergi untuk melanjutkan misinya mencari keberadaan Matt. Dengan cerdasnya Libby lalu datang ke dealer mobil dengan alasan akan membeli mobil. Ia kemudian menyuruh petugas untuk mengecek status kreditnya menggunakan nomor jaminan sosial. Ternyata nomor yang diberikan adalah nomor milik Angel, tujuannya jelas supaya ia mengetahui alamat terbaru Angel. Dan ketika alamat sudah didapatkan, Libby langsung pergi dan tidak jadi membeli mobil.
Di saat yang bersamaan, Lehman juga sudah mengetahui tujuan dan niat Libby. Lehman mendatangi temannya dan meminta bantuan untuk mengecek nomor jaminan sosial milik Angel. Sesampainya di alamat Angel, Libby langsung memencet tombol bel. Dan ketika pemilik rumah membuka pintu, Libby pun langsung menanyakan keberadaan Angel. Pemilik rumah itu mengatakan bahwa dia baru saja membeli rumah tersebut dan tidak tahu tentang Angel. Ia menyarankan supaya Libby bertanya kepada tetangga yang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Libby pun langsung bertanya kepada seorang nenek tua. Si nenek lalu mengatakan bahwa Angel telah koid akibat kebocoran tabung gas. Matt dan ayahnya Nick yang sekarang berubah nama menjadi Simmons, ternyata tidak ada di rumah saat kejadian tersebut. Sudah jelas kematian Angel merupakan settingan dari Nick karena uang asuransi. Akan tetapi si nenek ini tidak mengetahui kemana Nick pindah. Libby kemudian menuju ke perpustakaan untuk mencari berita kebakaran yang meniwiskan Angel lalu ia mencetak artikel tersebut. Sementara Lehman terlihat mendatangi alamat yang sama, si nenek juga memberitahu bahwa tadi ada perempuan juga mencari keberadaan Angel. Scene lalu pindah lagi ke Libby. Ketika dilihat dengan teliti, ia teringat akan lukisan mahal milik Nick karya Kandinsky. Ia kemudian bergegas pergi ke museum seni dan meminta untuk melihat karya-karya lukisan Kandinsky. Ada akhirnya lukisan itu pun ditemukan, lukisan itu ternyata telah dijual ke museum di Munchen. Tak lama kemudian Lehman pun datang, ketika penjaga museum menghampiri Lehman, saat itu Libby sedang mencatat alamat penjual lukisan itu. Lehman kemudian masuk, tetapi Libby sudah melarikan diri. Lehman lalu mengecek tentang apa yang dicari Libby di museum tersebut. Dan ternyata alamat baru Nick ada di New Orleans, Libby pun langsung mendatangi tempat baru Nick yang ternyata ada di sebuah hotel. Ketika bertanya kepada petugas mengenai Jonathan atau nama baru dari Nick, sang petugas menjawab bahwa Nick akan datang pada malam hari ketika akan mengadakan pesta bujang. Dan ketika Libby menanyakan keberadaan Matt, penjaga tersebut tidak menjawabnya. Di tempat lain Lehman mendatangi kepala kepolisian New Orleans, ia mengatakan bahwa Libby telah kabur dalam status bebas bersyarat. Petugas itu mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu, lalu Lehman menjawab bahwa ia tidak butuh bantuan, ia hanya ingin memberitahu bahwa Libby akan membunuh salah seorang terkemuka di New Orleans. Mendengar hal itu, petugas yang bernama Jim itu pun langsung bergegas menyiapkan pasukannya. Di pesta, Nick terlihat sedang melakukan lelang bujang untuk dirinya. Lelang itu dimulai dengan harga $2.000, wanita di belakang kemudian menawar $2.500. Sampai akhirnya wanita itu menawar $10.000 yang otomatis dialah pemenangnya. Namun saat maju, Nick sangat kaget karena ternyata wanita itu adalah Libby. Libby meminta agar Matt diserahkan kepadanya, namun Nick menolak. Tidak lama kemudian Libby meninggalkan pesta karena melihat Lemon telah berada di sana. Saat di bar, bartender memberitahu bahwa Libby sedang dicari di seluruh bar dan hotel. Ia lalu memberikan Libby sebuah payung untuk menyamarkan dirinya sambil melarikan diri. Keesokan harinya, Lehman terlihat menemui Nick. Lehman bertanya apakah Libby telah menemui dirinya. Nick menjawab tidak. Nick tidak pernah menemui Libby dan tidak kenal dengan Libby. Tak lama kemudian Libby pun menghubungi Nick, ia mengatakan bahwa Nick harus menyerahkan Matt di tempat pemakaman, karena kebetulan besok ada acara di tempat pemakaman tersebut. Singkat cerita Nick pun muncul saat masuk ke area pemakaman. Ketika itu Libby melihat Matt lalu ia mengejarnya, sampai akhirnya ternyata itu bukanlah Matt. Dan ternyata Nick telah berhasil menjebak Libby. Lehman kemudian terlihat menghubungi pihak lalu lintas di Chicago, ia meminta foto SIM atas nama Nicholas Evans atau Nick. Saat tersadar, Libby kaget karena dia berada di peti mayat, ia berusaha keluar, ia pun mengeluarkan pistol dan menembok kunci peti tersebut. Libby berhasil melarikan diri. Di jalan, Lehman melihat Libby yang sedang pergi menuju hotel Nick, Lehman pun berhasil mencegahnya. Libby menangis di pelukan Lehman. Sementara Lehman juga sudah mengetahui apa yang terjadi. Pada akhirnya mereka berdua pun membuat rencana. Pada malam harinya Lehman terlihat kembali mendatangi Nick, ia memberikan foto SIM milik Nick ketika di Washington, sangat jelas foto itu sangat mirip dengan Nick. Akan tetapi Nick berusaha menyogok Lehman. Lehman meminta $1 juta. Nick sempat menolak itu dan mengatakan bahwa ia mempunyai $100.000 dan sisanya akan dibayar 2 hari lagi.
Lehman pun setuju, namun ia mengatakan bahwa ada seseorang dari penjara sedang berusaha mengganggu Nick. Nick langsung mengerti karena ia tahu bahwa orang itu adalah Libby. Nick lalu mengatakan bahwa ia telah membina dan mengubir Libby di dalam petu, namun secara tiba-tiba Libby datang dan langsung menodongkan pastel ke arah Nick. Nick memperingatinya dengan mengatakan bahwa hukuman di New Orleans sangat berat. Libby menjawab bahwa ia tidak akan dihukum karena ini adalah hukuman ganda. Pernyataan Libby tersebut dibenarkan oleh Lehman yang merupakan mantan dosen hukum. Libby kemudian menembak lukisan kesayangan Nick. Nick lalu memberitahu alamat sekolah Matt. Setelah itu Libby mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Nick, namun ia akan memasukkan Nick ke dalam penjara. Lehman lalu memperlihatkan bukti upaya pembunuhan yang direkam olehnya. Nick pun pusing tidak karuan. Ia lalu mengambil pastel dan menembakkannya ke arah Lehman. Lehman tersungkur dan baku hantam pun terjadi. Sampai pada akhirnya Nick Coit ditembak oleh Libby. Beberapa hari kemudian Libby terlihat menemui Matt di sekolahnya dengan ditemani oleh Lehman. Dan mereka berdua akhirnya bertemu setelah 6 tahun berpisah. Film pun selesai. Oke teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menyimak alur cerita ini sampai selesai. Namun harus tetap diingat, semua ini hanyalah hiburan semata, jadi selalu buang sisi negatif dan ambil sisi positifnya. Sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.